Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau menyiapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik pada pagi hari ini. Penyembahan Bapak Ibu dan saya. Hati yang menyembah, hati yang melekat, hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang Tuhan inginkan. Bukan lagi persembahan sembelihan, karena Tuhan sudah menjadi korban sembelihan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Roh. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Buka hatimu, hampiri Dia. Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai jiwa. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati. Mari sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami tahu Engkau hadir di sini. Karena kami merasakan kasih yang tidak terbatas. Sehingga jiwa kami tenang, aman bersamamu Tuhan. Lihat dan rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Lihat dan rasakan ketika cintanya mengikat Bapak Ibu dan saya, menarik kita ke dalam, membawa Bapak Ibu dan saya ke tempat peristirahatannya.
Mari katakan Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Mari masuk. Masuk dalam hidupku. Penuhi hidupku dengan hadirat-Mu. Kuasai aku, Roh Kudus, agar aku semakin mengerti betapa besarnya, panjangnya, lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Yesus. Keberadaanmu, Roh Kudus, semakin menjelaskan keberadaan Yesus di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, fokuslah apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Ibu, bukan apa yang manusia katakan. Tutuplah telingamu untuk nada-nada sumbang, untuk suara-suara sumbang, dan buka mata hatimu untuk melihat betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya, kudusnya, lembutnya. Ketika Bapak Ibu rindu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan terlebih dahulu rindu berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya. Ia menanti-nantikan kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Ia menanti-nantikan kita hingga kita dewasa, bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Lihat dan rasakan ketika tangannya menyentuh rasakan kehadirannya. Dia lembut sekali, sehingga jiwa kita tenang. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir, ya. Terus mengalir. Berfokuslah
kepada cintanya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Berfokuslah pada wajahnya. Betapa baiknya Tuhan. Dia yang setia dan yang adil. Yang tidak pernah mengecewakan. Walau manusia sering mengecewakan, tapi Dia ada yang setia dan yang benar. Tenanglah hai jiwa. Rasakan kasih-Nya mengalir seperti hujan. Seperti embun. Yang menyegarkan jiwa Bapak, Ibu. Seperti rintik hujan yang bergemericik jatuh ke bumi, berpendar, menghasilkan melodi-melodinya. Bapak, Ibu yang terkasih, dengarkan ketika surga mengeluarkan irama-iramanya. Para malaikat memainkan alat musiknya. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada satupun yang lebih merdu, yang lebih indah, dibandingkan dengan Bapak Ibu ketika berseru, memanggil-manggil Dia.
hanya Bapak Ibu, hanya kita, hanya manusia yang ketika berseru, surga merespon. Panggil dia. Yesus, Yesus. Mari masuk. Katakan betapa cintanya Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Katakan. Katakan, Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Pribadi yang sempurna. Tanggalkan setiap beban dan motivasimu. Karena Dia yang menyelidiki hati. Dia yang menguji batin. Ada bersama-sama dengan kita. Mungkin dunia mengecewakanmu. Keadaan mengecewakanmu. Tapi Dia, Yesus Kristus namanya, yang tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Karena semua penyakitmu, kesusahanmu, kekhawatiranmu sudah ditanggungnya di kayu salib. Berserulah, berdoalah untuk orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berdoa dan berjaga-jagalah. Sebab iblis menyesatkan manusia dengan cara membujuk, menggeser penyembahan yang sejatinya hanya kepada Allah menjadi kepada Allah-Allah lain. Berhala,
ilah-ilah lain adalah segala bentuk yang mewakili roh-roh yang dipuja manusia. Tanpa kita sadari, seringkali kita menyembah Allah-Allah lain itu. Mari Bapak Ibu, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Siapakah yang menjadi Allah kita? Apakah itu hobi? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu harta Bapak Ibu? Apakah itu istri atau suami? Orang tua atau anak-anak? Siapakah yang mengisi hati kita? Yang lebih tinggi daripada kita mengasihi Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Apakah aku benar-benar mengasihi-Mu? Dan tuntunlah jalanku ke jalan yang benar. Atau bahkan apakah yang menjadi berhala kita adalah mimbar atau panggung pelayanan kita? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Yeskiel 23 ayat 37 berkata, sebab mereka berzina, tangan mereka berlumur darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhala menjadi makanan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus
hadir di sini. Izinkan rohnya menguasai Bapak, Ibu, dan saya. Tenanglah hai jiwa. Rasakan kasihnya mengalir. Seperti teladan Rasul Paulus, ia membiarkan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus dalam pelayanannya kepada Allah. Seringkali Rasul Paulus beribadah, menyembah, mengandung unsur gerakan-gerakan yang menggantikan bentuk berolahraga, agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Janganlah kita mengabaikan keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Namun yang terpenting bukan bentuk olahraganya, Bapak Ibu, melainkan memberi kesempatan Roh Kudus untuk menguasai seluruh tubuh kita. Sehingga bahkan gerak-gerik kita tidak boleh sembarangan dalam mengekspresikannya kepada Tuhan. Mengekspresikan kehendaknya. Satu Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kitab 2 Korintus 5 ayat 13 berkata, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Agar keberadaannya semakin sempurna dan nyata. Bapak Ibu yang terkasih, berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah agar seseorang boleh memusatkan hati
di dalam doanya kepada Allah. Berpuasa bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tetapi menahan kehendak bebas kita, menahan bentuk segala kedagingan, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah dan berdoalah. Jangan seperti orang-orang munafik yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, di perempatan-perempatan jalan, berseru-seru. Karena Tuhan Allahmu ada di tempat yang tersembunyi. Basuhlah mukamu, minyakilah rambutmu, agar manusia tidak memuji engkau karena ibadahmu, karena sesungguhnya mereka sudah mendapatkan segala bentuk pujian. Kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 2 berkata, pada suatu hari, ketika beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Matius 9 ayat 15. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah kami harus berpuasa? Yesus menjawab kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana caranya kita berpuasa?
Tetapkanlah terlebih dahulu berapa lama kita hendak berpuasa. Ada yang tidak makan dan minum sama sekali, seperti yang dilakukan oleh Ratu Esther. Atau mungkin dengan cara Daniel, yakni hanya makan sayur-sayuran saja. Bahkan ada puasa di mana orang tidak makan apa-apa, tetapi meminum air putih saja. Pakailah waktu sebanyak-banyaknya, terutama gantikan waktu-waktu makan dengan mendengar suara Tuhan. Sembah dan kasih Dia dengan segenap hatimu. Mari kita puji Dia sebagai bentuk pengagungan nama Allah. Dan oleh karenanya, kuasa Allah terlepas. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa Allah akan terlepas dan sangat terasa mengalir di tubuh Bapak Ibu dan saya ketika kita memuji Dia dan mengagungkan namanya. Namun janganlah kita menyembah karena tujuan memperoleh kuasanya, memperoleh urapannya. Tetapi untuk memperoleh kasih-Nya, agar firman-Nya menjadi petunjuk bagi jalan Bapak Ibu dan saya. Agar pengurapan itu tidak turun atas daging kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya, yakni Bapak Ibu dan saya. Itu jelas tertulis dalam Mazmur 22 ayat 4. Beribadahlah hanya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan bagi makhluk-makhluk hidup. Baik yang memiliki tubuh jasmani, tubuh lahiriah, maupun yang tidak memiliki tubuh lahiriah.
Seringkali mereka mengaku sebagai orang percaya, menyembah Allah dengan ritual agamawi, dengan mencoba mempersembahkan sesuatu yang mereka kira akan berkenan kepada Allah. Yang tidak diminta atau yang tidak tepat seperti yang diingininya, tidak berguna dan sia-sia saja. Seperti halnya apa yang Kain persembahkan. Bukan seperti apa yang Habil adiknya persembahkan. Kain memberikan yang baik, tapi Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga persembahan Habil berkenan di depan Tuhan. Bahkan dalam hal memberi persembahan, Bapak Ibu, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, sebagai persembahan hidup, Ibrani 13 ayat 15 jelas berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita persembahkan puji-pujian di depan Tuhan Allah kita. Mari sembah, mari puji.
Betapa baiknya Tuhan itu. Mari sembah. Hati yang melekat. Tuhan, matamu menjelajah ke seluruh bumi. Yang melihat hati kami dan yang menyelidikinya. Saya terdorong pada pagi hari ini berdoa untuk Ibu Yuni. Ibu Yuni ikutin saya berdoa ya. Tuhan, Engkau baik. Engkau lembut. Saya sayang Tuhan. Saya tahu Tuhan sayang saya. Tuhan, saya sudah melepaskan pengampunan. Pada saat ini, kepada siapapun, orang yang melukai saya, Tuhan, aku mau mempersembahkan hati ini. Persembahan yang murni, hanya untuk Tuhan. Jika Ibu Yuni ada luka hati, izinkan Roh Kudus untuk yang membebat luka hatimu. Membebatnya, membalutnya, merawatnya, dan memulihkannya. Seperti layaknya seorang ibu yang datang menghampiri anak-anaknya dan berkata, "Jangan takut, Mama ada di sini." Terus mengalir Roh Kudus.
Ini kami putra dan putrimu. Ketika yang benar itu hadir, ketika terang itu mendekat, maka segala kotoran-kotoran itu akan nampak. Agar kita sadar bahwa ada bagian-bagian yang harus dibereskan. Roh Kudus, lidikilah hati kami. Jika ada kotoran, bagian-bagian yang kotor yang harus dibereskan, angkatlah agar mata kami sadar, mata kami melihat. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan tulang belakang yang sakit, yang nyeri, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulangnya bergerak ke posisi normal, bergerak pada pagi hari ini, bergerak saat ini. Otot-ototnya melentur kembali pada posisi normal. Tulang-tulang yang menonjol segera mundur dengan cepat, agar tulang belakangnya menjadi normal seperti yang Allah ciptakan. Yang telinganya suka berdengung, menjadi pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kanker, sel-sel kankernya mati, sel-sel kankernya hilang, terurai ke alam roh, terurai ke alam energi dan keluar dengan cepat. Keluar begitu saja. Yang tumor-tumor, benjolan-benjolan, ayo kempes, melunak dan kempes. Keluar begitu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada tumor ganas, kanker ganas, gak ada.
semua sudah ditaklukkan di bawah salib Kristus dan sudah menang atas kemenangan Kristus. Ini iman kami ya Tuhan. Tetapi jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Jadilah apa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekalipun sesi doa dan pengajaran pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi biarlah kasih-Mu terus kami rasakan sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan, sepanjang hari ini. Biar kami makan apa yang menjadi bagian kami, dan kami melepaskan apa yang bukan menjadi milik kami. Biar kami makan sampai kenyang-kenyang, agar setiap bangsa yang melihat bahwa kami adalah bangsa Allah yang diurapinya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya kita semua dijauhkan dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dijauhkan dari virus-virus, kecelakaan, kejahatan. Karena keselamatan hak milik kami mutlak. Kami memberkati hari ini karena keberadaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi yang selalu mendengarkan doa kami dan yang sudah menjawab doa-doa kami. Di dalam nama-Mu kami yang berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan amin.